Nabi menyebutkan nanti di padang mahsyar di hari kiamat Allah akan menanyakan tentang 4 perkara. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umri fima afna wa an ilmi fima fa'ala wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismi fima abla. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hadha haditsun hasanun sahih. Kata Rasulullah SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, melainkan Allah tanya tentang 4 perkara. Yang pertama Allah akan tanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua Allah akan tanya tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Ilmu diamalkan atau tidak. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Hartanya dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan. Yang keempat Allah akan tanya tentang jasadnya, tubuhnya, capek, lelah, letihnya untuk apa dia. Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana kita mentauhidkan Allah, bagaimana kita bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW, ya kita wajib belajar tentang Islam ini. Wajib kita menuntut ilmu syar'i, dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar Islam yang benar. Bahwa kalau kita nggak belajar, tidak menuntut ilmu, tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu syar'i, kita nggak akan tahu tentang Islam. Sebagaimana yang kita lihat banyaknya kaum muslimin di mana-mana di dunia Islam ini, umumnya mereka nggak tahu tentang Islam, tidak belajar tentang Islam, hanya ikut aja orang banyak, sampai mereka mentauhidkan Allah tidak tahu bagaimana cara mentauhidkan Allah. Sampai disuruh berwudu, bagaimana berwudu nggak tahu cara berwudu yang benar. Disuruh sholat, bagaimana sholat yang benar tidak tahu. Makanya harus belajar, harus menuntut ilmu. Sampai kita belajar menuntut ilmu. Kalau orang menuntut ilmunya, belajarnya ingin mengharapkan sesuatu dari dunia, mengharapkan harta dari dunia, dia tidak akan mencium aroma surga. Sabda Rasulullah SAW, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang belajar untuk menuntut ilmu yang mestinya dilakukan karena Allah, tetapi dia melakukannya bukan karena Allah, maka dia tidak akan mencium aroma sorga. Jadi ini ilmu harus karena Allah SWT. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Kalau ilmu itu warisannya para nabi, para rasul, warisannya ilmu. Kalau harta, warisannya para raja, para bangsawan. Kalau harta, kalau ilmu, para nabi. Kalau ilmu itu akan menjaga seseorang. Semakin tambah ilmunya, semakin terbimbing dia. Ini yang boleh, ini tidak boleh, ini benar, ini salah, ini hak, ini batil. Dengan ilmu yang dia pelajari yang betul, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah yang dia pelajari itu akan membimbing dia. Tapi kalau harta tidak menjaga kita. Justru kita menjaga harta, semakin banyak hartanya, semakin dia bingung. Bagaimana menjaga harta ini? Ini disimpan uangnya di mana ini? Semakin banyak harta, dia semakin bingung, dia menjaga hartanya. Tapi ilmu akan menjaga dia. Tidak boleh sambilan untuk ilmu ini. Sekedarnya ya pokoknya kita sekali-kali aja nuntut ilmu, nggak boleh. Ada kesungguhan setiap hari nuntut ilmu. Ada semangat kita untuk nuntut ilmu. Itu ajaran Islam. Kita harus bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi. Kalau tidak ada kesungguhan dalam thalabul ilmi, nggak akan dapat ilmu selama-lamanya. Ingat, para nabi dengan kesungguhannya Allah memberikan wahyu kepada mereka. Alaihi wassalatu wassalam. Para sahabat sungguh-sungguh. Para imam, para ulama dulu sungguh-sungguh mereka menuntut ilmu. Sampai mereka berjalan ratusan kilometer untuk bisa mendapatkan ilmu. Sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, kita mendakwakan keluarga kita, istri dan anak kita. Kepada orang-orang yang dia ngaji sendiri, nuntut ilmu sendiri, dia belajar sendiri. Kalau dia sholat ke masjid, anaknya nggak pernah diajak, untuk dirinya aja. Padahal Allah menyuruh dia untuk mendakwakan kepada siapa? Istri dan anaknya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Maka dia harus mendakwakan kepada istrinya, dia harus mendakwakan kepada anaknya, supaya anaknya juga memahami tentang Islam, mengamalkan Islam. Dan juga di samping itu yang paling penting lagi, kalau kita ingin masuk surga, istri dan anak kita juga ingin masuk surga. Kenapa kita sendirian aja? Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita harus mempelajari tentang Islam ini dan belajar tentang Islam ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kita beragama, yang kita lihat dalil dalam kita beragama, dalilnya ada atau tidak. Kalau ada kita jalankan, kalau tidak jangan kita jalankan. Jadi agama Islam ini betul-betul agama dalil. Yang jadi ukuran kebenaran dalam agama Islam itu adalah wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang menjadi ukuran dalam kita beragama ini adalah wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat.